Ya, shalom. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari, everyday. Jadikan pelita dalam gelap, haleluya. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Ya, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang Pastor Edi kasihi. Tiap hari seturut firman-Mu kami melangkah Tuhan. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, inilah kerinduan jiwaku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, salam sejahtera buat semuanya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan, tangan Tuhan menopang hidupmu. Tidak seorang diri, Tuhan Yesus menyertai. Apabila kita jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Kita tahu bersama-sama Tuhan Yesus sudah bangkit, memberikan masa depan yang baru, kekuatan, keselamatan, pengampunan, dan kesembuhan. In Jesus' name. Sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, hidupmu, hidup anak-anak kita. Semuanya oleh Yesus sudah diatur dengan sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Amin. Ku bersandar pada Yesus, serahkan segala khawatir, segala hari depanku kepada Tuhan. Ku suka menuturkan janji. Amin. Lagi jiwaku lembah hidup. Waktu hidup kita penuh awan, nantikanlah cerahnya langit di atas. Tuhan memberkati. Tidak akan aku lupakan. Amin. Kau tidak akan ku lupakan. Aku penolong, yakinlah teguh. Iya, Pastor sapa-sapa dulu ya. Ada Fitra, Elma, Selfie,
Neti, Yardi, Meti, halo Herli, Asmi, Aini, Lucida. Ya, bagaimana kabar hari ini? Ya, Toto, Maria Gabriel, ada Sinta, Lan serta Yesus setiap hari. Hey, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus selamanya. Satu kali akan ada buat saya, seperti Tuhan sudah ngomong sama kita, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara. Oh, I am happy, senang sekali. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah ngomong, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara. Oh, senang sekali. Seberang sana air mata lenyaplah, di seberang sana damai kekal. Tak ada susah di seberang sana, Yesus sertaku selama-lamanya. Seberang sana air mata lenyaplah, di seberang sana damai kekal. Tak ada susah di seberang sana, bersama Yesus ada damai sampai selama-lamanya. Yeay. Dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil. Angkat salib, ikutlah Yesus. Saya mau mengikut Yesus, saya mau mengikut Yesus, saya mau mengikut Yesus, ikut Yesus juru selamatku. Halo Skakmat ya. Iya, salam sejahtera semuanya. Pastor sapa-sapa dulu ya, baik yang di grup WhatsApp I Believe Miracle IBM maupun juga di TV Aliran Kesembuhan di Facebook serta di channel YouTube Pastor Andy Simon TV. Ada Pangemanan, ada Royke, Gemilan Jaya. Oh ya Tuhan, beri hati yang dengan darah yang kudus, sucikan terus. Oh Yerusalem, kota mulia,
hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana, sana, sana. Tak lama lagi Tuhanku. Suatu hari kelak, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pasti berkumpul di Yerusalem baru. Anak-anak terang bersinarlah, amin. Tak lama lagi Yesusku datanglah, bawa saya jangan sedih, jangan susah, berharaplah kasih setianya baru setiap hari. Yes. Oh Yesusku datanglah, bawa saya masuk sana. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semuanya. Haleluya, glory to God. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi. Ya shalom Elma, ada Vivi. Tuhanku, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Hey, kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya shalom semuanya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Torang kasihi ngana semua dengan kasih Yesus. Ku kasihi kau dengan kasih Yesus. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Yesus. Orang lihat nganape wajah semua sukacita, damai Tuhan, sehat-sehat, sembuh, umur panjang. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Singnya kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Mari semua kita bersuka cita hari ini, hari yang baru, mengalir seperti sungai, mengalir di hati kita seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup, angkat dosaku. Dia sanggup, ya Retnowati, ya yang di IBM, sehat-sehat ya. Sesaat lagi Pastor akan menaburkan doa kesembuhan bagi setiap kita. Tuhan Yesus, penolongku, Tuhanku, penguasa hidupku yang ajaib. Yang lumpuh berjalanlah, yang buta melihat. Dia sanggup, dia sanggup, ku tahu dia sanggup, ku tahu Tuhanku sanggup angkat dosaku. Hati susah, ikatan be free in Jesus name. Yang lumpuh berjalanlah in Jesus name. Yang buta melihat. Dia sanggup, dia sanggup, ku tahu dia sanggup, ku tahu Tuhanku sanggup angkat dosaku. Bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, amin, penolongku, yaitu Bapakku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Ya, mengiring Yesus, tak boleh kecewa. Tak pernah, mari sama-sama kita katakan pujian ini. Saya tidak kecewa di dalam mengikut Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Saya katakan bersama-sama, tak pernah kecewa. Mengiring Yesus, lewatin cobaan, jangan kecewa ya. Tak pernah lewatin ujian, naik kelas ya. Serahkan semuanya, kita percaya hari esok bersama Yesus sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Ya, Stace, Olvi, Evayu, Elma, Yeyen, ada Sesya, Melki, Pomanus, Felicia, ada Mungkieng, Rati, Chaini, Benyamin, Nita, ada Asni, Elma,
Galroy, Nathan, Yus Luruk. Ya, tidak kecewa. Berjalan bersama Tuhan Yesus. Ada sukacita. Itukah engkau hari ini. Bagi semua berkat-berkat Tuhan disediakan bagi orang-orang yang berdoa. Berkat-berkat umum dicurahkan bagi semua manusia. Tapi berkat-berkat khusus, berkat spesial disediakan bagi orang-orang yang berdoa. Yes. Roh Kudus. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Gendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Hey, Yesus gunung batuku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batuku di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Amin. Badai tofan dunia, siapa? Yesuslah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Yesuslah perlindunganku. Hey! Oh, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat yang senang. Halo Teddy, Shirley, Ida, ada Julia, Elma, Agustina, Shirley. Sabar, sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Hey! Sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, 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 Tuhan beri kuat padamu. Hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup. Hidup soe, hidup kekal selama-lamanya. Bukan hidup daging ya, bukan hidup bios lah, bukan hidup sementara, bukan hidup yang fana, tapi hidup kekal selamanya bersama Tuhan Yesus. Amin. Oh, oh haleluya. Oh haleluya. Yesus bersamaku akan hidup selama-lamanya. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesus hidup di dalamku. Come on. Ku tahu Tuhan yang atur. Amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia yang bikin takut. Tapi kita percaya Tuhan menuntun kita. Hatiku tetap tenang, tetap teduh. Amin, amin. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Yes. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya.
hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hey, sekali nanti kita akan tiba bersama-sama di rumah Bapa yang penuh kedamaian, sukacita sampai selama-lamanya. Yeay! Haleluya! Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Woo. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Wah, hadirat Tuhan, sukacita, girang-girang di hati ini mengalir dengan limpahnya bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada menyaksikan ataupun yang mendengarkan bersama-sama. Ya, Pastor sapa dulu ya. Salam sejahtera setiap kita, baik yang di grup Telegram, di grup IBM, WhatsApp maupun di TV Aliran Kesembuhan di Facebook serta di channel YouTube Pastor Andy Simon TV. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Senang banget hari ini berkesempatan melewati sepanjang hari kemarin dan kita bisa bangun, kita bisa bersyukur, terlebih kita boleh menaikkan syukur, puji, sembah kepada Tuhan Yesus Kristus yang sangat peduli, sangat mengasihi, dan selalu dicurahkan pertolongannya kepada setiap saudara-saudara. Ya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, pendengar, dimanapun berada, saat firman Tuhan akan tertabur sesaat lagi, kami siap menerima urapan yang baru. Kami siap menerima aliran kesembuhan. Dan bagi yang baru bergabung, kami siap untuk menerima hidup yang baru di dalam nama Yesus. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 13. Kita mulai ayat 26. Di sana diberikan perikop ya oleh terjemahan bebas, penjelasan perumpamaan tentang lalang dan di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Seraya murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Guru, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang dan yang ada di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih yang baik, dialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Ladang itu adalah dunia." Jadi kalau kita berkata kita mau melayani Tuhan, kita siap menjadi berkat bagi dunia, tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia. Dunia diisi oleh orang percaya yang ditebus oleh Yesus, supaya kita bekerja di ladang Tuhan. Dan ladang adalah dunia. Saya harap ya, pernyataan ini mengubah konsep kita yang
selama ini hanya hidup di awan-awan. Tetapi kita tidak menjadi terang di dunia ini. Kita tidak menabur benih surgawi. Atau kita mungkin lupa. Kita tidak menabur firman Tuhan. Kita tidak menabur kesaksian. Tetapi kita mau menjadi berkat nanti di tempat yang belum kelihatan, yaitu keabadian. Itu adalah punya Tuhan. Dunia adalah ladang kita. Apa yang engkau tabur, itu yang akan tuai. Ladang itu seperti atau tanah. Ada orang-orang ya yang mendengar, yang menyaksikan ini. Engkau harus tahu dan memahami bahwa keadaanmu hari ini adalah apa yang engkau tabur kemarin. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Ladang adalah dunia. Nah, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Jadi kenapa Tuhan memilih saudara-saudara orang percaya, memilih Pastor Andy Simon, dan tetap ada di dalam dunia? Supaya kita bisa menabur di ladang ini benih-benih ilahi. Sekian lama dosa menguasai dunia. Manusia yang dirancangkan oleh Tuhan menjadi penyembah, tapi mereka menjadi pengikut iblis. Mereka gunakan tubuhnya melakukan kejahatan, mulutnya menabur kejahatan, pikirannya membangun benteng kejahatan, hatinya menjadi kuburan bau yang mengeluarkan amis, aroma-aroma yang busuk, kejahatan. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Saya adalah benih yang baik, katakan. Saya adalah benih yang baik, katakan. Saya adalah benih yang baik. Benih yang baik itu akan menumbuhkan yang baik. Tetapi benih-benih yang jahat itu, dia akan menaburkan benih iblis. Stop hari ini menaburkan benih iblis. Stop hari ini berpikiran iblis. Stop hari ini berkata-kata iblis. Stop hari ini menjadi penyambung suara iblis. Stop. Saudara dan saya, engkau harus percaya ini adalah kebenaran kekekalan. Saudara dan saya dan Anda adalah benih-benih kerajaan. Benih-benih yang baik. Ketika kebenaran ini masuk dalam Anda, sebagai orang yang memahami, menerima kebenaran ini, saudara adalah benih yang baik. Maka engkau akan mewariskan, akan menumbuhkan, akan melahirkan genetik DNA keturunan yang sangat baik. Sesuatu yang buruk itu datang dari apa yang kau pikirkan. Apa yang engkau pikirkan, itulah Anda. Maka kita harus betul-betul menyelaraskan pikiran ini dengan firman Tuhan. Sebab apa yang seringkali kita takutkan, itu yang akan menimpa Anda. Maka di dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, hendaklah setiap benih yang baik ini memikirkan yang baik. Apa itu yang baik, saudara-saudara?
damai sejahtera, kebajikan, kemurahan, semua yang sedap diperkatakan, diucapkan, direnungkan, kemurahan. Benih yang baik akan memikirkan hal-hal yang baik, tapi benih si jahat akan mengeluarkan kejahatan, dan dia akan tuai satu hari kebinasaan. Anak-anak kerajaan adalah benih yang baik. Anak-anak Tuhan adalah benih yang baik. Benih yang baik, Bapak Ibu sekalian, yang Pastor ini kasihi ya, tidak mungkin menumbuhkan sesuatu yang buruk. Pastor ulangi nih penekanan. Benih yang baik tidak akan pernah mewariskan hal yang buruk. Anda punya dua benih, satu benih jahat, satu benih baik. Ini benih akan tumbuh kebaikan. Benih jahat pasti akan tumbuh kejahatan. Ini hukum alam yang selama bumi masih ada tetap akan terjadi sampai generasi ke generasi. Maka sebelum Pastor baca lebih jauh, make sure, pastikan Anda agree saya adalah anak-anak kerajaan. Saya memang masih tinggal dalam dunia yang penuh kabar-kabar menggemparkan. Tetapi saya adalah benih yang baik. Ini bukan cuma sekedar bicara atau menyenangkan telinga Anda. Ini bukan sekedar permainan kata-kata. Ini adalah kebenaran yang akan tumbuh. Maka pastikan engkau mengucapkan saat ini. Dengarkan telinga Anda. Declare kepada sekeliling Anda, saya adalah benih yang baik. Saya adalah benih yang baik. Maka benih yang baik, praise God, akan mewarisi tubuh yang baik. Di dalam sepanjang perjalanan hidup pelayanan Bapak Ibu, yang dimana Pastor Andy setiap hari, ya Bapak Ibu mesti tahu ya, sekalipun di tengah-tengah pandemik ini, Pastor Andy tetap turun, dan di mana berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Pastor pasti tolong. Ya memang ada seruang-seruang supaya tidak datang dulu ke Geraha YHS Healing Center. Karena satu, miracle waternya kita dalam tahap penyelesaian. Dua, kebaktian juga kita belum buka secara offline. Tiga, kegiatan doa penyembuhan di Healing Center juga kita belum membukanya. Ini terus Pastor himbau. Namun Bapak Ibu mesti tahu ya, kalau Pastor dipertemukan dengan orang-orang di jalan atau pas ada di Geraha YHS dan bertemu, Pastor memberi nasihat karena kita seorang benar itu mengingatkan. Tetapi sedapat-dapatnya Pastor akan melayani. Jadi sampai hari ini, setiap hari bersentuhan melayani orang-orang sakit. Bukan tubuhku ini kebal, bukan. Bukan tubuh Pastor ini kuat, gagah perkasa. Tubuh Pastor itu seperti manusia biasa pada umumnya, yang kita makan, kita minum. Tetapi ada kekuatan Tuhan. Benih anak kerajaan ini, dia akan terkoneksi dengan terang yang ajaib. Nah, terang yang ajaib inilah yang menjagai, yang melindungi, yang memproteksi, yang mengcover me. Sehingga saya memiliki sebuah kepercayaan bahwa kuasa Tuhan itu tidak dua arah, melainkan hanya one way, satu arah.
Ketika pastor berdoa untuk orang sakit in Jesus name, kuasa dari tempat yang maha tinggi akan mentouch orang sakit, dan oleh anugerah Tuhan sembuhlah mereka. Bisa aja capek, pastor bisa letih, maka pastor perlu berdiam diri, perlu berdoa, perlu istirahat in the spirit, di dalam roh. Kan pernah tiba-tiba di bagian-bagian sini ya, itu bengkak tanpa sebab. Nah kan setiap hari pastor ketemu orang tumor, orang yang mengalami cancer. Bukan tidak ada pikiran bahwa, wah ini bengkak, jangan-jangan. Nah ini hati-hati. Hati-hati dengan jangan-jangan. Kalau kita dalam bahasa Makassar ngomong gini, i dende, i lasso, i malaku deh. Ha, itu dalam dialek-dialek Sulawesi ya. Jangan-jangan. 2 minggu lalu, pastor pernah share juga, tiba-tiba lidah sini itu seperti melepuh, ya, melepuh. Lalu di sana muncul seperti ada informasi mau masuk gitu, seperti ada jaringan lain, ya, karena anak-anak kerajaan itu koneksi dengan terang, dengan bapaknya. Nah ketika melihat waktu itu lidah ini melepuh, putih, dan sakitnya, wah, mulai masuk ada signal-signal yang lain. Yang menakutkan, yang membuat susah tidur, yang membuat cemas. Wajar nggak? Sangat-sangat wajar. Karena kita memiliki keterbatasan manusia. Tetapi ingat, kita ada roh. Dan roh ini kita isi dengan firman. Firman ini adalah kehidupan. Apa yang engkau hidupi, itulah kehidupan Anda. Coba pastor share sebentar ya. Hampir setiap orang, kalau dia orang Kristen, terkhusus dia adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Injil. Semua bisa berkhotbah dengan baik barangkali. Ya, rata-rata mempelajari itu, ilmu homiletika, ilmu cara berkhotbah. Semua bisa berkata mujizat, kuasa kesembuhan, deliverance ministry, kelepasan, roh jahat diusir, roh jahat nungging, ketakutan pergi, nama Yesus berkuasa, semua bisa. Tetapi yang pastor hadapin hari ini, begitu banyak para gembala-gembala. Tahu dari mana? Karena orang-orang yang bertemu atau orang yang datang, dalam beberapa kesempatan dia berkata, saya ke sini disuruh oleh gembalaku atau pastorku atau pendetaku untuk datang minta doa dari pelayanan ini. Dari sini muncul sebuah opini, dan ini adalah kebenaran. Pastor share ini tidak bermaksud untuk mengatakan plus minus, benar, salah, baik atau yang lain tidak baik, tetapi jadi pelajaran. Semua orang bisa berbicara, tapi jarang yang mempraktekkan. Semua orang bisa berkata, Yesus luar biasa, setan itu namanya. Tapi belum tentu di dalam situasi khusus ketika dia menghadapi orang yang dirasuk roh jahat, dan dia tahu cara mengusir, atau dia tahu bagaimana menghadapinya.
Makanya beda teori, beda praktek. Kenapa demikian? Semisal dia sudah melayani 10 tahun. Kalau pastor oleh anugerah Tuhan sudah jalan 20 tahun ya, kurang lebih pelayanan. Katakan 1 dekade 10 tahun orang ini melayani. Karena selama 10 tahun ini dia hanya mempelajari, menghidupi bagaimana cara berkhotbah dengan baik. Atau bagaimana cara menyusun kalimat-kalimat doa dengan baik. Sementara pastor ini sejak 20 tahun yang lalu sudah turun ke jalan. Ketika pastor masih pertama-tama lahir baru, lalu ikut studi Bible studi ya, lalu mendengar di sana di sebuah tempat ada orang dirasuk roh jahat atau orang sakit begitu. Teman-teman seangkatan waktu itu ada yang berkata, kamu aja, kamu aja. Nah, bagaimana caranya? Nah, hatiku ini begitu terbakar. Dan selalu saya perkatakan firman Tuhan, ya, aku akan datang ke sana dengan kuasa Tuhanku. Dan sejak muda, hal-hal seperti ini sudah ada dalam kehidupanku. Melayani, mendoakan orang-orang sakit kesembuhan, melepaskan orang-orang dari roh jahat, turun ke rumah-rumah sakit, ke jalan-jalan ketemu orang menginjil, dan seterusnya. Jadi karena ini kehidupanku, firman yang saya baca, saya lakukan. Firman yang dapat terima, ku praktekkan. Maka firman ini menjadi kehidupan. Mungkin awal-awal saya tidak bisa, lama-lama bisa, karena saya mempraktekkan. Nah, kenapa ada yang harus mendorong, misal jemaatnya datang ke pelayanan ini untuk minta doa atau pelayanan penyembuhan? Mungkin selama 10 tahun, kalau dia selama 10 tahun, dia hanya fokus bagaimana berkhotbah dengan baik. Dia hanya fokus barangkali bagaimana menjadi gembala yang baik. Itu bagus. Tapi jangan lupa bahwa kita dipanggil untuk menabur kuasa Tuhan. Benih-benih terang itu. Ladang kita adalah dunia. Dan dunia ini adalah jiwa-jiwa. Kehidupan nyata. Bukan kita membuat mereka pintar. Khotbah menurut pastor ya, itu adalah sesuatu yang mengubahkan, membangkitkan. Tidak cukup hanya membuat cerdas saja. Karena sekolah, perguruan tinggi sudah sangat banyak di negeri ini yang melatih bagaimana kecerdasan intelektual manusia. Tetapi khotbah itu makanan rohani. Maka seharusnya setiap kali Bapak Ibu mendengar khotbah seperti ini, engkau menjadi manusia rohmu yang otot-ototnya tumbuh. Saudara-saudara, firman adalah kehidupan. Apa yang sudah engkau pelajari dari kemarin tentang firman ini, lakukan. Jangan malu ketika kita melakukan firman Tuhan. Jangan malu, takut disebut katrok, sok suci, fanatik. Memang itu sudah jalur normalnya, the main of fact. Orang-orang beriman sudah jalur normalnya ketika dia dikatakan sok suci, fanatik. Orang Makassar berkata, erni, eroki dikana, ambisius, tatalekan, sok apa gitu. Itu jalur normal, Bapak Ibu. Jalur normal engkau menabur benih di ladang dunia ini. Ingat bahwa kita adalah benih yang baik. Kita tidak serupa dengan dunia. Meski di dalam dunia, tetapi kita akan menabur terang di dalam dunia yang fana ini. Sementara benih-benih si jahat, dia lebih giat menaburkan
benih lalang, yaitu iblis. Dan saat menuai, jangan sampai kita justru tidak mendapat apa-apa. Kenapa, saudara-saudara? Karena Injil Matius 13 berkata, ayat yang ke-29, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Nah, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Ayat 40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan akan masuk dalam kerajaan-kerajaan kegelapan. Mereka yang kegelapan itu, yang benih si jahat itu, akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah nanti takdirnya, nasibnya, akhir hidupnya, upahnya orang-orang yang menjadi benih si jahat. Akan dicampakkan ke dalam dapur api yang mengerikan. Di sana terdapat ratap dan kertakan gigi. Namun sebaliknya, praise God forevermore, orang-orang benar, benih-benih kerajaan surga, benih-benih yang baik, yang hari ini diejek oleh karena imannya, yang tadi ditertawai, sok suci, sok fanatik, GR, mau dibilang ambisi, bla 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 bla. One day kita akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapakku, Bapakmu, Bapak di surga. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Saya benih yang baik. Ucapkan, saya benih yang baik. Benih yang baik ini untuk tumbuh, saudara-saudara, itu ada prosesnya. Benih yang baik tumbuh, itu ada prosesnya. Dia akan dihimpit oleh lalang, tetapi dia tetap akan bertumbuh. Saya benih yang baik. Saya benih yang baik. Hidupi ini lebih daripada sekedar pengetahuan atau khotbah-khotbah yang Anda dengarkan setiap minggu di gereja. Khotbah yang baik tidak mengubahkan Anda. Tetapi kalau engkau menghidupi firman Tuhan, inilah kehidupan yang one day akan membuat kita semua bercahaya. Saat benih yang baik ini tumbuh, dia akan dihimpit oleh lalang, tapi tetaplah bertumbuh. Saat engkau mau bertumbuh imanmu, engkau akan dicela, dicemooh, ditentang, bahkan bukan orang jauh, orang dekat Anda. Yusuf ketika akan menjadi orang yang menjalankan visi Tuhan, justru saudara-saudaranya yang melecehkan dia, merendahkan dia, meremehkan dia. Tetapi kalau memang kita dasar sudah menjadi baru di dalam Kristus, sekalipun terhimpit tetap bertumbuh, tertekan tetap bertumbuh, terjepit tetap bertumbuh. Karena tumbuhan itu dia akan berharap kepada Sang Pencipta untuk memberikan matahari. Dan tumbuhan ini dia akan tetap naik ke atas. Kenapa? Karena dasarnya, akarnya sudah menyentuh mata air. Air hidup adalah Roh Kudus. Jangan sampai kita tenggelam tapi tidak berenang di dalam kasih-Nya. Jangan sampai kita seperti di sebuah lumbung-lumbung yang begitu banyak beras, tapi kita mati kelaparan. Jangan sampai kita berkata kita diurapi oleh Roh Kudus, air hidup itu, tapi kita tidak menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dia tetap bertumbuh, saudara-saudara. Ditekan, dia tetap bertumbuh.
Dan orang-orang itu memang tetap ada di antara kita. Orang-orang yang mengejek, orang-orang yang merendahkan Anda, melecehkan iman Anda, tetap ada. Selama dunia ada, mereka tetap ada. Tapi jadikanlah mereka sebagai pemicu untuk pertumbuhan kita lebih dan lebih lagi, saudara-saudara. Saya adalah benih yang baik. Dan Pastor mau close begini. Di sepanjang jalan, kadang melihat anak, ya. Anak ya. Ya, termasuk anak-anak rohani. Kalau dia betul-betul bertumbuh benih yang baik, maka ini yang terjadi. Dan ini pun akan terjadi hari ini dalam tubuhmu, di tubuhmu, dan di tubuh anak Anda. Ya. Begini. Saat pastor melihat tubuh anak ada kelemahan. Oke. Kelemahan ini Anda bisa artikan mungkin tiba-tiba gatal, terserang alergi di kulit. Kalau itu bukan benih yang baik bertumbuh kuat dalam hidupnya, dia akan dihantui perasaan nanti saya terkena alergi atau kanker kulit. Atau semisal tiba-tiba ada rasa panas di anggota tubuh dan mulai tumbuh benjolan, lalu mulai karena ini benih si jahat yang menguasai pikiran dan roh, maka akan sangat subur tumbuh benjolan itu menjadi penyakit tumor. Nah, Anda praktekkan firman ini karena selalu pastor ajarkan firman adalah kehidupan. Ketika saya, ini bisa Anda praktek kepada tubuh Anda sendiri. Ketika saya melihat anak saya mengalami hal-hal tersebut, tahukah apa yang muncul di hati saya? Ini yang muncul. Saya adalah benih yang baik. Maka anak saya juga adalah bibit unggul, benih yang lebih baik. Karena benih baik akan menumbuhkan benih lebih baik. Dan seterusnya. Maka saya sangat mudah memperkatakan, mengimani, menghidupi, serta mendoakan. Dari sebuah akar, ya. Ini mata air. Dan ini bisa berlaku juga kepada anak-anak rohani. Maupun juga kepada orang-orang yang saya layani, seperti Bapak Ibu sekalian, saya layani. Kalau dari si pemberita ini, saudara-saudara, tidak memiliki sebuah benih yang baik atau firman kehidupan yang dilakukan, dihidupi, sebagaimana bisa kita mengimpartasikan. Ada perbedaan antara kita membaca berita dengan kita menjadi orang yang mengalami kejadian itu. Semisal pembaca berita dia berkata, "Selamat pagi. Pemirsa sekalian, telah terjadi sebuah kebakaran di sebuah tempat. Dan dinyatakan tidak ada korban jiwa, namun api sangat besar sekali." Dia bisa mengucapkan sesuatu tapi tidak merasakan. Oke ya. Namun berbeda dengan orang yang diundang untuk cerita apa yang terjadi saat kebakaran itu. Maka pasti orang yang ada di TKP itu atau yang mengalami peristiwa naas itu,
Dia akan bicara begini, panas. Saya melihat apa yang saya punya itu terbakar, hangus semuanya. Dia nggak bisa menahan air mata. Perasaannya itu akan tergugah saat terus menceritakan peristiwa itu. Jadilah saksi, jadilah pelaku firman, jadilah kehidupan yang kita hidupin setiap hari. Kalaupun ada hari ini medan-medan yang sulit kita hadapin, jadikan ini adalah sebuah ladang untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, banyak orang hari ini seperti membaca berita, menyampaikan sesuatu hal yang dia tidak menghidupin begitu. Tapi hari ini, Pastor mau closing statement-nya begini. Benih yang baik ini akan menumbuhkan benih yang lebih baik. Saya benih yang baik. Anak-anak saya benih yang baik. Subscriber, pemirsa, pendengar, member, orang-orang percaya yang dengar, menyaksikan ini. Dari benih yang baik ini, saya menaruh perkataan dan imanku, Anda juga benih yang baik. Terimalah dalam nama Yesus. Merasuk dalam roh Anda dan Anda menghidupinya dan akan berbuah-buah lebat. Saat saya melihat anak saya tidak sehat, saya tidak akan memberikan frekuensi ketakutan. Jangan-jangan nanti tidak. Tapi saya tahu saya adalah benih yang baik. Anak saya benih lebih baik. Anda, Bapak Ibu sekalian, adalah benih yang baik. Benih yang baik itu ketika bekerja diberkati. Amin. Benih yang baik itu ketika melayani akan orang-orang memasyurkan Tuhan dari hasil pelayanannya. Benih yang baik itu apa yang dia tumbuh, apa yang dia doakan itu akan tumbuh. Benih yang baik itu adalah ucapan kita. Apa yang kau ucapkan itu akan tumbuh. Maka kalau engkau benih yang baik, ucapkan kata-kata yang baik, itu yang akan tumbuh. Benih si jahat akan mengeluarkan kata-kata si jahat. Jangan lupa saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, setiap perkataan-perkataan jahatmu suatu hari akan dipertanggungjawabkan. Kalau Anda pernah karena perkataanmu terjadi perpecahan gereja, suatu hari Anda akan mempertanggungjawabkan. Kalau karena Anda lalu satu keluarga menjadi berantakan karena mulut Anda akan memperkatakan, Anda akan mempertanggungjawabkan. Tapi saya katakan hari ini, dan ingatkan kepada Anda semuanya, Tuhan Yesusku sudah menaruh benih yang baru. Siapakah yang mau menerima? Yaitu mereka yang mau menghidupinya, melakukannya. Saat engkau melihat anakmu divonis autis, engkau mulai berkata, dan ini adalah doa. Benih adalah doa. Doa adalah benih. Ucapan kita. Kasih tahu kepada rohmu, kepada alam semesta ini. Alam semesta ini ada energi, ada kuasa. Kasih tahu dan tanamkan ini, impartasikan kepada anakmu. Kamu sehat, kamu sempurna. Atas dasar karena kita memiliki pemahaman, saya benih yang baik, dan kamu akan baik-baik saja. Let's pray. Diberkatilah setiap pendengar pemirsa. Pastor mendoakan untuk orang-orang sakit. Dan tadi sudah
sebelum masuk dalam live ini, Pastor sudah doakan di mesbah doa, form doa ya. Dan sekarang Pastor doakan untuk setiap yang live, yang mendengarkan ini. Kalau engkau sakit, atau mungkin engkau memiliki benih, tapi benih itu si jahat. Kita jangan dusta, kita jangan munafik lagi. Ujilah hatimu saat ini. Karena yang bisa menyadarkan kita ketika kita rendah hati. Mungkin di depan orang kita sangat-sangat kelihatan cakap pandai untuk mengucapkan firman Tuhan. Tapi sebetulnya di hati dan pikiran kita ada kejahatan. Mari bertobat hari ini. Dari buahnya lah engkau akan dikenal. Dari anak-anakmu juga engkau akan dikenal. Tidak mungkin benih yang baik mewariskan buah yang busuk. Bertobat sungguh-sungguh hari ini. Masih ada kesempatan. Untuk orang-orang sakit saat ini yang engkau butuhkan aliran kesembuhan, angkat tangan Anda. Bisa 2, bisa 1. Bagi Anda yang terserang stroke, Anda cukup kasih tanda saja. Semisal Anda belum mempunyai kekuatan untuk mengangkat tangan Anda berikan sign saja, tanda saja. Time for healing. Tangan-tangan terangkat saat ini. In Jesus' name. Aliran kesembuhan mengalir ke setiap tubuh mereka. Stroke dipulihkan. Cancer berhenti. Tumor redah. Benjolan-benjolan lenyap, mengecil, hilanglah. Go! Every sick out! All your body, setiap kelemahan, setiap penyakit atas tubuh Anda. Saya perintahkan saat ini juga. You free. In Jesus' name. 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 Ada yang masih tinggal sedikit. Out! Ku naikkan syukur buat kesembuhan yang Tuhan nyatakan. Tak habis-habisnya aliran kesembuhan ini menjamah tubuh orang sakit tanpa terkecuali. Jutaan orang yang menyaksikan ini. Jutaan kesembuhan terjadi di setiap tempat yang mendengar, yang menyaksikan ini. Tubuh Anda saat ini, engkau akan merasa sesuatu begini, ketika gelap itu diterangi oleh cahaya, dia akan bersinar. Nah, tubuh Anda saat ini, in Jesus' name, bersinarlah. Kegelapan-kegelapan, sakit penyakit, itu berhenti. Sel-sel virus, termasuk COVID-19 yang menyerang pada paru-paru, dada, pernafasan. Anda yang mendengarkan ini, dengarkan baik-baik. Aliran kesembuhan mengalir di darahmu. Darah Yesus menguduskan darahmu. Kualitas kesehatanmu ini, manusia pada umumnya tergantung kualitas darahnya. Kalau darahnya bermasalah, entah kental, entah keenceran, entah kotor,
itu akan mempengaruhi kualitas tubuh Anda. Dan Tuhanku pernah berkata, oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, segala penyakitmu sudah disembuhkan. Terimalah ini sebagai kehidupan yang baru. Benih yang baik mewariskan tubuh yang sehat. Benih yang baik mengucapkan doa yang baik. Benih yang baik akan melahirkan pikiran-pikiran yang baik. Sekalipun dihina, direndahkan hari ini, tetaplah bertumbuh. Hai benih-benih yang baik. Karena suatu hari, tidak lama lagi, kita akan bersinar di hadapan Bapa kita. Karakter-karakter yang mau berubah hari ini, Pastor doakan kekuatan Tuhan menyertai engkau. Akan mendorong tekad Anda, mampukan Anda berubah. In Jesus' name. Dicurahkan di rumah-rumah, di tempat-tempat suara atau tayangan ini disaksikan. Rupanya tayangan ini juga disaksikan oleh banyak kamar-kamar di rumah sakit. Orang-orang sakit yang sedang ada di rumah sakit dirawat. Angkat tanganmu sekarang. Touch. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Touch. Dan orang yang sedang sakit di rumah sakit yang baru saja Pastor doakan saat ini, duduklah, makanlah, minumlah, pulihlah, dan pulanglah. Sembuhlah. In Jesus' name. Di dalam namamu yang kudus, saya alaskan doa ini. Dan semua pendengar, mereka menerima lawatan doa hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Wah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana saat ini saudara-saudara? Bagaimana keadaan saudara hari ini setelah tertabur oleh firman Tuhan? Setelah menerima doa aliran kesembuhan, asam urat disembuhkan, diabetes disembuhkan, hati disembuhkan, hati yang berat disembuhkan. Sesuatu yang baru terjadi dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Iya, Pastor melihat komentarnya. Wah, sangat baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, sangat baik. Iya. Wah, tangan kanannya disembuhkan. Sangat sehat. Benih-benih yang baik. Benih-benih yang baik. Bertumbuhlah, bertumbuhlah. Pastor doakan. Ada banyak penyembuh-penyembuh jalanan. Orang-orang melakukan firman Tuhan di jalan-jalan. Dimanapun mereka berada hari ini. Menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan.
yang ajaib. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Lambun disembuhkan, hubungannya disembuhkan, semangat yang patah dibangkitkan. Hai saudara-saudaraku, benih-benih yang baik, bertumbuhlah, bertumbuhlah, bertumbuhlah. Kita akan berjumpa bersama-sama di dalam terang kemuliaan Bapa di surga. Lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang, benih yang subur, yang bertumbuh menghasilkan buah-buah yang ajaib, yang penuh dengan kemuliaan Sang Raja. Amin. Ya, semua kita dipulihkan. Terima kasih ya, Jaya, Hendrawan, Valente, Retnowati, Nita, ya, Daniel, Ibu Nongse ya, Forlan, Jenny, Elma, Ijan. Oh, banyak kesembuhannya. Ya, puji Tuhan. Benih-benih yang baik, bertumbuhlah terus. Sekalipun Pesal sudah tidak ada satu hari, tetaplah bertumbuh. Kita akan jumpa kala lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Yesus. Oh, aku sudah melihat hari ini benih-benih ini akan tumbuh dengan lebat, berbuah dengan banyak. Keharumannya akan dicium oleh bangsa-bangsa. Yesus dimuliakan. Oh, haleluya, glory. Sama-sama katakan, saya lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di mata-Mu. Thank you Jesus. Agung dan mulia. Kau buat keluargaku, anak-anakku, semua bangsaku, negeri kotaku berharga, jadikan mulia di hadapan Tuhan Yesus. Hey, amin. Menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya. Sudah terberkati. Bagikan sebanyak-banyaknya berita ini supaya orang-orang bukan mati tapi hidup. Pastor pamit ya. Sola Fide, Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Shalom. Pastor close ya.